Akhirnya si istri merasa karena saya desak, maunya apa kalian datang? Gini loh Pak, selama suami saya hidup, ini saudara, kata-kata itu yang saya maka itu saya tahu I don't care, itu kata dunia. Kalau gereja bisa berkata I don't care, aku mau peduli. Suami saya itu dari kecil gak pernah dapat perhatian dari orang-orang, termasuk orang tuanya, karena mereka ini keluarga miskin. Nah sejak Bapak datang ke rumah, suami saya itu berubah. Kok ada yang perhatikan saya? Sejak itu kami itu bertanya-tanya. Akhirnya kami tahu kalau Bapak itu pendeta. Oh iya memang saya pendeta. Jadi gini, kami memutuskan, dengar kata ini berikutnya, kami mau ikut Tuhannya Bapak saja. Woi, saya minta ampun kepada Tuhan karena nggak gede mau ngutang. Saya bertobat, ampuni saya Bapak. Sorry, di dekat rumah kami daerah Pakis namanya ya, itu ada gereja Bethel Tabernakel. Saya kenal pendetanya. Kalau memang begitu, saya akan kenalkan teman saya pendeta. Akhirnya sekeluarga di follow up di situ, saudara. Berapa waktu kemudian saya dapat telepon dari gembalanya. Dia manggil saya Koden harus datang. Kenapa? Masih ingat tukang sayur ya, kenapa? Mereka mau dibaptis. Koden harus jadi saksi. Saya menangis, saudara. Oh iya. Kenapa kok diam semua? Kenapa diam semua ini? Ternyata menginjil itu tidak susah. Yang susah orang pelit. Catat lagi kata ini. Pelitnya itu yang buat injil tidak berkembang dan bergerak, saudara. Anak-anak muda, begitu banyak teman-temanmu bermasalah hari-hari ini. Kenalkan mereka. Dari awal, dari mulai Matius 28, Kisah Rasul 1 dan seterusnya. Tuhan Yesus tidak pernah memanggil kita jadi pengkhotbah. Jadi apa? Saksi. Nah, kalau kita hanya diminta jadi saksi, itu nggak perlu sekolah. Betul? Karena menjadi saksi itu cuma menyampaikan ulang apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Sudah. Kok diem lagi? Nggak susah. Nah, jadi kembali kepada para pembantu. Maaf ya saudara, pernah satu kali saya khotbah di satu gereja, ada yang tersinggung jemaat itu. Karena apa? Saya berkata, kalau sampai ada majikan Kristen, pembantunya keluar masuk nggak pernah kerasan di rumah itu, berarti ada api neraka di situ. Pembantunya kepanasan. Ada yang marah. Pak Dene nggak tahu, bodohnya dia. Sambil ngotot begitu. Oh, saya punya jawabannya. Ibu, kalau dia pintar, dia nggak babu. Catat itu baik. Katakan amin. Awas kalau ada orang kaya di sini, beras yang saudara makan dan membantu saudara makan saudara bedakan. Bertobatlah. Awas kalau ada orang kaya di sini, lauk yang saudara makan saudara bedakan dan membantu saudara. Saudara belum Kristen. Saudara, kasih itu tidak pelit. Karena kasih itu murah hati. Jadi kalau saya memberkati orang, gak cuma yang Kristen, pokoknya itu orang, asal bukan orang-orangan saja. Ayo mulai hari ini kita kobarkan api Injil itu. Punya rasa rakus untuk mengenalkan Yesus kepada orang-orang itu. Satu kali saya diundang Full Gospel Business and Fellowship Internasional di Balikpapan. KKR di Hotel Dusit, saya tahu di pantai itu. Nah, saya nginap di rumah salah satu anak kami yang di kompleks Balikpapan Permai. Ya, dekat situ, jadi satu kompleks dengan Hotel Dusit, tapi karena kompleksnya besar, jadi kalau saya jalan kaki kira-kira 7 menit lah. Nah, pas selesai kebaktian,
Roh Kudus bilang kepada saya jelas, jangan diantar mobil. Kalau saya dengar suara itu, saya kenal suara Papa saya. Berarti harus ada orang yang saya berkati. Cuma saya nggak tahu siapa. Jadi saya akan pulang jalan kaki. Akhirnya panitia yang ribut. Nggak bisa. Bapak tamu kami bertanggung jawab. Tamu sudah selesai. Tugasnya sudah selesai khotbah. Jadi setelah ini bukan tamu lagi, saya mau pulang. Saya bilang begitu. Karena ribut, paksa nggak mau. Ya udah gini aja. Siapa nemenin saya jalan? Dah gitu aja yuk. Pokoknya saya nggak mau naik mobil. Saya terang-terangan gitu aja. Nah akhirnya ada satu orang nemani saudara. Saya keluarkan pecahan uang yang paling besar. Jangan pura-pura nggak tahu. Berapa yang paling besar? Jangan pura-pura nggak tahu. Oke? Saya sudah siapkan. Terus saya cerita, kenapa saya mau jalan? Sebab Papa di surga menyuruh saya memberkati orang malam ini. Oh iya, di mana? Lah itu saya nggak tahu. Makanya ayo kita jalan. Akhirnya ngomong sambil cerita berdua, mata saya itu lihat kiri kanan. Itu kompleks ruku, pertukuan besar sekali di balik papan saudara. Mata saya lihat kiri kanan, mana ada orang sepi, itu toko tutup semua, ruko tutup semua. Karena itu nggak ada orang tinggal, apa ya ke pinggir yang agak tinggal. Setelah jalan agak jauh, di satu ruko, ya ada orang tidur. Roh Kudus berkata, itu orangnya. Oh ya. Terus saya berkata, nah itu Pak. Saya sudah ketemu orangnya. Ini refleks. Oh Bapak kenal dia? Kan refleks bukan? Oh Bapak kenal dia? Ya dari mana? Karena saya nggak tahu tuh orang siapa juga. Oh dia malu dengan pertanyaan itu. Oke, begitu kami tiba dekat, saya dengar dia mendengkur. Aduh, kalau dia tidur bisa mendengkur, begitu nyenyak betul. Seringkali orang kaya lebih susah daripada orang itu tidur. Maaf, jangan ngomong. Jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong. Saudara, jadi saya nggak bisa bangunkan dia. Karena buat orang seperti tidur itu anugerah. Cuma alas kardus. Wajahnya ngadap ke rolling door-nya ruko. Ini bagaimana uang ini? Ini si panitia masih belum tahu apa yang saya mau buat. Tahu-tahu Roh Kudus memberi saya hikmat. Di bagian kepala orang itu ada botol aqua besar. Warna kuning, rupanya ekstra jos apa saya tidak tahu. Saya dapat ide, orang kalau bangun dari tidurnya pasti haus. Jadi saya akan taruh uang itu di bawah botol. Supaya kalau dia bangun, dia minum. Nah begitu angkat, iya ada uang. Saya pelan-pelan ngangkat itu. Nafas lu saya tahan. Ini orang masih berdiri agak jauh ya. Melihat ini. Saya pelan. Ya harus tangan dua, bukan karena tangan satu pegang uang, tangan satu membotol. Ternyata sepelan-pelannya saya, dia rasa, dia bangun, dia kaget, saya juga kaget. Sebab saya tidak harapkan dia bangun, bukan? Nah, begitu dia bangun dengan orang, saya kan lain, bukan kelompoknya. Pakaian saya keren kok. Loh, ya terang dong, masa khotbah pakai pakaian kayak begitu? Nah. Akhirnya saya duduk di lantai ruko itu. Pak, minta maaf, saya bangunkan Bapak. Nah, dia tuh bingung lihat uang ini merah ini toh. Ini berkat. Saya pendeta Pak, saya tinggal di Papua. Mungkin kita nggak akan ketemu lagi, karena saya belum tahu kapan ke Balikpapan. Tapi saya titip satu nama, Isa yang kudus ada di kitab suci Bapak. Dia itu jalan keselamatan. Jadi saya harus punya hikmat. Kalau waktunya singkat, saya akan ngomong poinnya. Kalau waktunya panjang seperti Wayan tadi, yang dari 14 Februari saya ketemu, saya punya banyak waktu untuk ngajak dia untuk ngomong segala macam. Jadi beda lagi. Jadi ingat Pak nama itu, saya bilang. Iya. Ngomong anak berapa, kenapa begini, semuanya sudah. Akhirnya saya bilang, Bapak mau kami doakan tidak? Dia ngangguk. Saya ajak panitia, ayo kita tumpangan tangan, kita berkati Bapak ini. Saya sebut namanya. Selesai. Saya jabati tangan, kami pulang. Untuk berapa saat dari ketemu seseorang itu sampai di depan rumah di mana anak saya tinggal, orang ini baru ngomong. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah begini. Ternyata gampang yang berkati orang. Saya jawab sama, yang pelit itu yang susah. Dia tertawa.
Saudara, ingat Paulus berkata, akhirnya si istri merasa karena saya desak, maunya apa kalian datang? Gini loh Pak, selama